Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, nanti malam tentunya semua fan-nya Mas Akbar dan Mas Badar Astabrata sudah siap-siap ya untuk melihat wayang nanti malam. Ya, di Desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Jadi kalau di Ngluyu itu Nganjuk yang paling utara, berbatasan dengan Bojonegoro, jadi kawasan hutan. Bahkan beberapa saat yang lalu dikala Mas Badar alam pentas di sana, ini ada hal yang tidak boleh dilanggar karena kepercayaan dari orang Ngluyu ya, di desa tertentu ya. Saya tidak tahu apakah berlaku untuk semua di Kecamatan Ngluyu, yaitu dikala menggunakan baju yang ada nuansa parang, apalagi parang rusak mungkin ya seperti itu, maka tahu-tahu ada hujan lebat. Ya, seperti mayangnya Mas Badar kemarin, hujan lebat, dan yang terkena hujan itu banyak dari Niyogo. Setelah hujan reda, ya, kemudian mayang dilaksanakan, akhirnya baru ketahuan bahwa kostumnya Yogo-Yogo itu ada gambar-gambarnya batik parang. Ya, dipercaya tidak itulah yang terjadi, dan menurut informasi orang punya hajat kalau ada satu dua yang pakai itu juga akhirnya menimbulkan hal seperti itu, teman-teman. Ya, kemudian kita kembali ke laptop. Teman-teman, ini kalau ya saya itu juga punya wayang ya lah ini tangannya kotor ya. Kemarin dipakai mainan. Ini namanya Abimanyu ya, Abimanyu ya. Kemudian ini wayang kulit asli teman, namanya Gatot Kaca. Saya punya teman-teman. Saya punya seperti ini ya. Oke. Di dalam satu perjalanan channel saya mendampingi tentang budaya tradisi yaitu wayang, ternyata sudah mulai banyak yang menyukai wayang. Selain dari faktor hiburannya, juga menyukai cerita dan lain sebagainya. Ini berarti misi daripada dalang-dalang milenial untuk mendekatkan wayang pada masyarakat, termasuk ke generasi muda dan generasi tidak muda yang tidak tahu wayang. Karena biasanya kan begini, saya tuh senang saja hiburannya karena wayangnya tidak tahu. Ya. Karena tidak tahu ya tidak senang gitu loh. Akhirnya setelah tahu loh, cerita wayang ternyata asik juga ya. Cerita wayang ternyata asik juga. Kemudian teman-teman nanti malam itu kan dalangnya duet maut. Tentunya setelah beberapa hari ini tidak pentas, pastinya Mas Akbar dan Mas Badar koordinasi. Bagaimana sketanya, bagaimana pembagian tugasnya. Tentunya secara teknis lebih matang daripada yang kemarin, karena kemarin kan kalau Mas Badarnya memang longgar, Mas Akbarnya kan padat sekali ya. Kemudian lakonnya menarik teman-teman. Jadi nanti itu kira-kira kalau karena minta lakon Petruk jadi ratu, berarti yang nanggap itu pengen konsentrasi pada cerita wayang. Petruk itu ada dua yang banyak digemari, yaitu Petruk Dadi Ratu. Itu namanya Wel Geduel Beh. Namanya Wel Geduel Beh. Tentunya bagi teman-teman yang asing nama seperti itu ya, tapi itulah. Atau kalau dulu ada namanya Petruk, gambare Petruk Dadi Ratu itu Tong Tong Sot. Ya, itu nanti yang akan digelar oleh Mazda berdua. Seperti apa sanggitnya, ya.
Sanggitnya seperti apa? Tentunya dalangnya tidak akan sama dengan dalang beliau kemarin dan tidak akan sama dengan dalang-dalang yang lain, walaupun pakemnya ada. Pakemnya mungkin kan Petruk Dadi Ratu itu ngiling nih Astina yang selalu berbuat kejahatan seperti itu. Tetapi sanggitnya, variasinya tentunya nanti sangat kita tunggu. Sangat kita tunggu ya. Kemudian Petruk yang paling terkenal lagi yaitu Petruk Madeg Pandito. Petruk Madeg Pandito itu kalau biasanya itu bernama Begawan Sabdowolo. Tetapi untuk dalang milenial bisa diganti dikala pertama kali saya melihat wayang itu di SMA 1 Nganjuk, hari ulang tahun SMA 1 Nganjuk. Pertama kali saya tahu Mas Akbar ya. Tahu saya dulu Mas Badar ya. Yaitu lakonnya Petruk Dadi Kiai. Kiai apa namanya kemarin. Ternyata wayangnya juga dibuat oleh Mas Badar ya. Petruk Dadi Kiai. Sebenarnya hampir sama dengan Petruk Madeg Pandito, teman-teman. Nah, waktu itu, loh, ini siapa gitu loh saya. Saya kan agak lama tidak melihat wayang-wayang yang saya lihat, paling waktu itu Ki Seno Nugroho dengan Mbak Elisa. Setelah saya lihat, loh, kok kemudian seperti video saya tadi, kok dalang nyanyi-nyanyi dengan sinden. Saya sudah tahu Mbak Niken itu waktu masih kecil kan sering pentas-pentas dengan dalang-dalang besar ya. Oh, ternyata ini dia lagi bercinta ya, lagi bercinta dan luar biasa. Akhirnya saya melihat seperti itu teman-teman ceritanya. Akhirnya saya ikuti terus ya. Kemudian di SMA 2 dikala Mas Akbar pentas di sana, Mbak Niken tidak bisa. Wah, fan itu luar biasa mengharapkan harus bisa. Padahal Mbak Nikennya sendiri sudah nerima job di, nggak tahu kan, nggak bisa. Wah, loh, tekanan daripada fan seperti itu loh, kok fannya banyak sekali. Seperti itu loh teman-teman ya, fannya banyak sekali ya. Kemudian teman-teman ada seperti video saya kemarin, jadwalnya kan tanggal 15 duet maut, tanggal 17 Mas Badar pentas di Bruno. Bruno itu desa Ngeliman, itu desanya di air terjun Sedudo. Jadi yang Nganjuk itu kan ikonnya yang paling terkenal air terjun Sedudo. Oke ya, di sana. Kemudian tanggal 18-nya, lah ini penting teman-teman. Kalau 18-nya itu selain mungkin ada Mbak Prigel Anjarwening, tentunya banyak yang menanti-nanti itu ya. Banyak yang menanti-nanti karena Mbak Prigel pernah pentas dengan Mazda bagus sekali ya. Mungkin nanti akan lebih bagus lagi ya. Tetapi lakonnya teman-teman ya. Jadi untuk tanggal 18 jangan dilewatkan, lakonnya itu Banjaran Gatotkaca. Banjaran Gatotkaca itu cerita yang paling bagus ya. Bagus sih, tapi tergantung Mas Akbar. Saya kira Mas Akbar sangat piawai nanti dramatisasinya, karena apapun Mas Akbar kan jebolan festival. Jadi makanya sabetannya ricik ya, sabetannya ricik, kemudian merangkai kata juga ricik. Tidak akan bisa lepas teman-teman. Jadi jebolan festival itu, kalau festival itu kan ya per detik saja dinilai teman-teman. Akhirnya menjadi mindsetnya menjadi tetap terbawa sampai profesional seperti sekarang. Nah, cerita Banjaran itu sepengetahuan saya loh ya. Teman-teman, saya ini kan hanya penggemar wayang sebenarnya. Channel saya, channel seperti ini akhirnya ya berbagi saja. Jadi kan cerita itu ada namanya Banjaran, mungkin sering saya sampaikan. Cerita Banjaran itu menceritakan sejak lahir sampai mati. Ya, ini menarik sekali. Jadi lahirnya Gatotkaca ini belum tampan seperti ini. Akhirnya dimasukkan ke kawah Condorodimuka. Akhirnya mendapatkan kesaktian, kemudian mendapatkan masker. Ya, masker apa dulu namanya saya lupa. Karena
Ibu Ibu Gatotkaca ini kan Dewi Arimbi ini adalah anak seorang raksasa ya. Jadi ceritanya seperti itu. Ya raksasa ya punya siung, giginya panjang-panjang, jatuh cinta dengan Werkudara karena membantu Werkudara dikala babat Alas Wonomarto. Siapapun yang bisa membantu, kalau laki-laki biasanya kan begitu kalau wayang. Laki-laki dianggap sebagai dulur Sinorowedi, kalau perempuan menjadi istrinya. Tapi setelah tahu si siapa Dewi Arimbi itu buta, Werkudara kipoh-kipoh tidak mau. Akhirnya datanglah ke Ibunda Dewi Kunti karena ketulusan hati Dewi Arimbi, cintanya yang tulus, akhirnya Dewi Kunti sabdo, ya wis to cah ayu. Akhirnya karena dikatakan cah ayu, Dewi Arimbi menjadi wanita yang sangat cantik dan Werkudara akhirnya mau. Setelah mau lahir Gatotkaca, iya karena aslinya ibunya raksasa seperti raksasa. Tapi Gatotkaca menjadi tampan karena mendapat hadiah dari dewa, namanya ya semacam masker kegantengan itu loh teman-teman. Ya dan ceritanya panjang, ini ceritanya sangat menarik sampai nanti kalau tidak melihat rugi ya. Tentunya kalau melihat semalam kan ya yang jelas kan kadang-kadang kita melihat terus ketiduran ya, justru YouTube-nya yang melihat kita. Bisa dilanjut di hari berikutnya. Seperti apa dikala Mazda memayangkan cerita Banjaran Gatotkaca. Itu teman-teman, kemudian tanggal 18 atau 19-nya Mas Badar di Patianrowo Nganjuk. Teman-teman dan sahabat, tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa orang yang fan itu, saya itu kan ya akhirnya memikir-mikir ya. Berarti orang yang fan itu mencari hiburan. Kalau fan-nya bagus tentunya bahagia, kan begitu ya. Dulu saya katakan kalau ngefan-nya itu karyanya saja. Sebenarnya itu kata-kata yang sangat tidak mungkin. Jadi kalau orang ngefan tentunya kan ya mesti ngefan orangnya, ya toh. Ibaratnya antara karya dengan orangnya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Kalau ngefan artis karena suaranya, juga karena kecantikannya, kan begitu. Juga karena apa ya, kepribadiannya. Tetapi harus bisa yang hal-hal seperti pribadi agak direndahkan dosisnya, termasuk percintaannya ya. Karena ya perjalanan cinta seseorang itu tidak semuanya mulus-mulus saja, apalagi artis ya. Apalagi seorang artis, seorang seniman besar itu isu banyak cerita ya, tidak gampang gitu loh. Karena menyamakan pribadi itu tidak gampang, lebih tidak gampang dibandingkan orang biasa. Si seniman A yang laki-laki juga punya prinsip yang kuat, si ceweknya juga punya prinsip yang kuat. Kon ngalah salah siji itu juga bukan sesuatu yang gampang, karena ya itu tadi tidak mudah. Biasanya makanya kalau nikah dengan orang biasa, misalnya wanita biasanya ngalah, aku tidak suka itu, oke, dilaksanakan. Akhirnya saling menyesuaikan, seperti itu teman-teman. Makanya ya apa ya, ya seperti itu. Pokoknya yang pentingnya bahasanya Pak SBY yang saya senang itu terukur. Selama terukur, misal terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita tidak terlalu kecewa. Begitu ya teman-teman. Kalau namanya ngefan itu ya masing-masing orang
dosisnya tidak sama. Ada yang fan, pokoknya saya yang penting semuanya baik-baik saja. Ada yang membela mati-matian sampai ya seperti yang kita lihat seperti itu ya. Ya itu tidak bisa, siapapun yang melerai tidak bisa dikatakan A pun ya tetap jawabannya B. Tapi ke depan mudah-mudahan semakin tidak seperti itu. Akhirnya kalau betul-betul kita itu cinta budaya, biar teman-teman seniman kita yang kita apa ya, jadi idola kita itu bisa berkarya dengan tenang ya. Berkarya dengan tenang ya. Contohnya dikala si Mbak siapa ya, Lucy Brahman bilang, namanya salah satu contoh misalnya si Mintul ya. Mintul kan ya orang yang dablek sebenarnya. Tapi dikala dihujat, yo sak kuat-kuatnya aku yo menungso biasa. Seperti itu loh teman-teman. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita komentari, yang jelas kalau bisa untuk menebar kebagusan. Jangan sampai membuat orang menjadi menderita. Ya, membela satu, yang lainnya menjadi menderita, kalau bisa itu dihindari menurut saya. Tapi kalau menurut Anda, seperti Anda punya prinsip, ya monggo saja. Teman-teman, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya tadi live streaming gagal, teman-teman. Nggak tahu saya apa perangkat saya yang kurang bagus ya. Artinya, nanti kita melihat. Ya, mudah-mudahan idola kita, ya kebetulan nanti yang pentas Mas Akbar dan Mas Badar, kemudian teman-teman mungkin besok yang pentas idola penjenengan, ya siapa saja, baik Sinden, Mbak Niken, dan siapa, kita ikuti. Kalau kita ikuti dengan terukur, maka tentunya kita akan senang, bahagia. Intinya kan begitu ya. Akhirnya kalau singgol sana, singgol sini, jujur kita tidak bahagia. Yang penting kita bahagia, kalau kita bahagia, kemudian seniman kita, idola kita juga menjadi hatinya gembira, bisa berkarya dengan leluasa, akhirnya semakin lama semakin bagus. Setelah semakin lama semakin bagus, artinya kan banyak orang yang senang, akhirnya banyak pentas, dan kita bisa mendapatkan tontonan setiap hari yang sering sekali, seperti itu. Gitu ya teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.